Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah kita ketemu lagi. Kali ini kita belajar apa ya? Hari ini kita belajar tentang akidah akhlak. Nah, di sini akidah akhlak itu yang pertama ada penjelasan tentang najis. Nah, sebelumnya kita berdoa. Kita baca basmalah sebelum mulai belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Kita berdoa setelah pelajaran ini, insya Allah aku akan mengetahui makna najis dan mengetahui macam-macam najis dan cara membersihkannya. Amin. Nah, najis itu apa ya? Najis adalah kotoran atau najis itu sejenis kotoran yang harus kita hindari. Najis wajib sekali untuk dibersihkan agar kita kembali suci dan dapat beribadah dengan sempurna. Kalau pakaian kita terkena najis, nanti ibadah kita tidak sah. Karena Allah yang Maha Suci memerintahkan kita agar beribadah dalam keadaan suci dari najis. Nah, karena ibadah tidak sah apabila dilakukan dalam keadaan terkena najis. Maka dari itu kita harus menjaga kebersihan. Karena kebersihan sebagian dari iman. Orang yang beriman selalu menjaga kebersihan pakaian, badan, tempat beribadah dari segala najis dan kotoran. Nah, di sini ada hadisnya. Rasulullah bersabda, "Tuhurus satrul iman." Bersuci adalah sebagian dari iman. Hadis sahih riwayat Muslim. Nah, di sini ada 3 macam najis. Yang pertama, najis yang berat. Yang kedua, najis ringan. Ketiga, najis yang pertengahan. Najis berat itu disebutnya mughalajah. Contohnya apa? Contohnya air liur anjing dan daging babi. Nah, jika pakaian kita terkena air liur anjing, maka kita harus mencucinya sebanyak 7 kali basuhan menggunakan tanah. Dicampurkan dengan tanah. Dibilas sebanyak 7 kali. Yang kedua, najis ringan atau disebut mukaffafah. Contohnya apa? Contohnya kencing anak bayi, yaitu anak bayi yang belum mengkonsumsi makanan selain air susu ibunya. Nah, apabila pakaian kita terkena air kencing bayi itu, kita harus membersihkannya dengan memercikkan. Memercikkan itu seperti mencipratkan mungkin ya. Ya, membasuh juga, membasuh air ke bagian yang terkena najis. Jadi dibersihkan pakaiannya dari air kencing adik bayi itu. Kemudian yang terakhir atau yang ketiga, najis yang pertengahan disebut mutawassitah. Mutawassitah. Contohnya apa? Contohnya kotoran manusia, kotoran hewan, darah, nanah, dan bangkai.
Atau air kencing adik bayi, tapi yang sudah bisa mengkonsumsi makanan. Berbeda dengan najis yang ringan tadi. Kalau najis yang ringan kan anak bayinya belum bisa makan, cuman minum air susu ibu. Nah, di najis yang pertengahan ini air kencing adik bayi sudah bisa mengkonsumsi makanan. Itu masuknya ke najis yang pertengahan. Nah, jika pakaian kita terkena kotoran hewan atau kotoran manusia, darah, nanah, maka pakaian tersebut harus disucikan atau dibersihkan sampai bersih, sampai hilang bekas kotorannya seperti bau dan warnanya. Nah, kita sudah mengenal tentang jenis-jenis najis, contohnya, dan cara membersihkannya. Nah, tugas kalian hafalkan hadis tentang bersuci ini ya. Besok di minggu selanjutnya kita belajar tentang akidah dan akhlak. Kalian harus sudah hafal. Mungkin itu saja dari Miss Lia. Semoga kalian semua bisa memahami tentang najis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.